Orang mengatakan kepercayaan itu mahal harganya. Bahkan orang rela melakukan apapun demi agar orang percaya dengan dia. Bahkan untuk tema-tema yang serius, misalkan dalam dunia bisnis, dunia pertemanan, persahabatan, pasangan. Ya, buat kamu yang lagi mencari pasangan, perlu dipercaya orang kan? Perlu dipercaya pasangan kan? Dan terutama adalah buat kamu yang memang suka bermain-main dengan hipnotis, kepercayaan adalah hal utama dan fondasi awal supaya kamu dipercaya sama orang lain dan mudah melakukan hipnotis sama orang lain. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih supaya orang gampang dan mudah percaya dengan kita. Nah, nggak usah lama-lama, langsung tonton sampai tuntas. Yuk! Oke, welcome back to my channel with Toto BD. Halo Sobat Hore, jumpa lagi di channel paling santai Jagat Raya. Masih bersama saya Toto BD. Ya memang nggak ada lagi yang lain, yang punya saya ya saya yang bagian ngomong terus terang. Nah, terima kasih sebelumnya buat kamu yang masih setia nonton video saya sampai di video ini dan video berikutnya. Terima kasih. Dan buat kamu yang barusan mampir ke channel ini, nemu channel Toto PDY dan video ini, video tentang cara supaya orang mudah percaya dengan kita, saya ucapkan juga terima kasih. Nah, supaya kamu nggak ketinggalan video-video model kayak gini yang nanti bisa diobrak-obrak di playlist saya itu, bongkar-bongkar, nah, langsung aja subscribe tanpa ragu-ragu. Ya, langsung belnya dinyalakan supaya nanti kamu tetap dapat notifikasi video-video terbaru. Bahkan kamu bisa join di live streaming, nanti bisa tanya jawab. Anda tanya, saya jawab, saya tanya, Anda juga harus jawab di segmen Ngopi Sore, Ngobrol Happy Sobat Hore, yang acaranya setiap malam Jumat ya, setiap malam Jumat jam 8. Tapi kalau ada perubahan jadwal saya akan beritahu lewat post di YouTube. Jadi supaya kamu tetap bisa update. Kalau mau nanya-nanya sesuatu, makanya langsung aja setelah subscribe sebelahnya yang paling atas all, biar kamu dapat notifikasi semuanya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang materi bagaimana supaya kita mudah dipercaya sama orang lain ya. Buat kamu dan buat orang-orang lain juga ya, biar bisa dipercaya sama orang. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan itu, seperti biasa saya akan berikan landasan pengetahuannya dulu ya, paling enggak ya tambah-tambah ilmu lah. Jadi prinsipnya setiap komunikasi itu memiliki model atau setidaknya komponen atau elemen. Nah, elemennya itu dibagi 3. Yang pertama bahasa tubuh, yang kedua adalah intonasi, dan yang ketiga adalah kata-kata. Jadi apapun yang Anda katakan kalau berjumpa langsung one on one itu, orang yang berbicara dengan kita akan menerima 3 elemen sekaligus. 3. Yaitu bahasa tubuh, intonasi, dan kata-kata. Namun komposisinya berbeda-beda. Kalau bahasa tubuh itu 55%, kalau yang intonasi itu 38%, kalau yang kata-kata 7%. Nah, sehingga dari sini kita bisa memahami nanti apa-apa saja yang perlu kita kuasai dari 3 elemen ini. Ya. Nah, namun untuk lebih memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana supaya orang percaya dengan kita harus memahami dulu kenapa sih percaya ini penting. Nah, orang kalau sudah percaya, biasanya secara bawah sadar dia akan lebih nyaman dengan kita. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah dari mana sebetulnya rasa percaya ini. Rasa percaya ini bisa didapat oleh orang lain karena dia merasa sama dengan kita, atau kita yang sama dengan dia. Jadi ada kesamaan di antara keduanya.
orang menyebutnya sebagai mutual. Nah, kesamaan apa aja yang bisa dijadikan acuan supaya orang itu percaya dengan kita? Macam-macam, ya. Bisa karena punya hobi yang sama, punya latar belakang budaya yang sama, asal usul yang sama, apalagi pekerjaan sama, cara pandang, macam-macam. Ya, hobi aja bisa diluaskan berbagai macam hobi ya. Nah, namun kalau misalkan kita ketemu sama orang yang kita belum menemukan kesamaan apapun dari apa yang barusan saya sebutkan tadi, apa yang bisa kita jadikan kesamaan? Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap komunikasi itu setidaknya mengandung 3 elemen, ya, bahasa tubuh, intonasi, dan kata-kata. Sehingga tugas kita adalah bagaimana membuat kesamaan dalam 3 hal ini. Selain memang punya kesamaan nanti yang saya katakan, hobi, latar belakang, asal usul, cara pandang, sama-sama punya utang, itu pun sama-sama nasibnya sama, itu biasanya orang percaya dan nyaman dengan kita. Nah, oleh karena itu, supaya orang itu lebih mudah percaya dengan kita harus membuat kesamaannya terlebih dulu. Kesamaan apa yang bisa kita buat? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini bisa kita lakukan, bisa kita latih bahkan sampai orang lain tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan proses hipnotis tanpa sadar, kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa membuat bahasa tubuh kita ini sama dengan orang lain, dan kemudian hal itu memicu orang lain untuk percaya dengan kita. Jadi nanti ketika Anda bertemu dengan orang lain, yang pertama-tama harus Anda lakukan adalah perhatikan bahasa tubuhnya dia. Kalau Anda lagi ngobrol duduk bersejajar kayak gini, perhatikan ketika dia ngobrol pertama kali, apa yang dia lakukan. Misal orangnya tangannya gini, ya, misal Anda bisa menirukan dengan cara yang sama, tapi mungkin jangan terlalu sama, dan jangan terus kemudian kayak orang yang meniru atau mimikri sampai kita nunggu-nunggu ini bahasa tubuhnya apa, gini. Nah, kelihatan nanti. Dibuat senatural mungkin. Kalau orangnya gini, ya kita lakukan mungkin sedikit beda gini. Pada awalnya kita tirukan bahasa tubuhnya, ya, tirukan bahasa tubuhnya. Jika sudah melakukan beberapa kali, ya, Anda menirukan, kemudian Anda lakukan satu gerakan yang tiba-tiba, nggak tahu, mungkin garuk sini kayak atau apa. Kalau misalkan orang tadi menggaruk sini, ya, menggaruk juga mungkin bagian tertentu lah dia, berarti kita sudah punya parameter atau ukuran bahwa orang tersebut sudah mengikuti kita. Artinya dia sudah membuka pintu bahwa kita adalah orang yang sama dengan dia, yang berujung pada kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi yang saya maksud di sini adalah Anda harus menyesuaikan intonasinya dengan dia. Kalau dia ngomongnya pelan, ya Anda ikut pelan. Kalau dia ngomongnya cepat, ya Anda ikut cepat. Ya harus banyak berlatih. Ya, kemudian kalau misalkan dia menggunakan penekanan tertentu dalam mengatakan sesuatu, lakukan itu juga. Jadi buatlah diri Anda sama dengan dia. Ini pun tidak harus berlangsung lama, 2, 3, sampai 5 kali Anda melakukan kesamaan ini. Kemudian Anda mulailah berubah menjadi dialek Anda. Dia akan ikut Anda. Kalau dia sudah ikut Anda, berarti dia sudah percaya. Parameternya itu, ya. Yang ketiga adalah kata-kata. Nah, kata-kata ini seperti apa? Ada orang ketika mengatakan sesuatu, dia memiliki kalimat-kalimat yang khas, misalkan dia pakai bahasa gaul, misalkan bahasa gaul itu misalkan kayak lagi bete, nah misalkan gitu ya, bete aku, wah, dia kepo, nah, bahasa anak gaul sekarang, misal nih pakai bahasa gaul. Ya Anda lakukan bahasa yang sama dengan dia.
Sama dengan intonasi, nantinya Anda juga menggunakan bahasa Anda sendiri. Kalau Anda sudah mulai mengurangi dialeknya dia dan ngikut Anda, ya berarti Anda bisa mengasumsikan bahwa dia sudah mulai percaya ya dialek. Atau mungkin kalimat-kalimat tertentu ya. Ada orang yang terbiasa menggunakan kalimat-kalimat bijak ya, atau mungkin mengutip dari sesuatu. Nah, itu bisa Anda lakukan juga. Nah, ini adalah skill tentang cara berkomunikasi yang harus banyak latih, yang harus sering Anda latih ya, harus sering Anda latih. Jadi ada 3 elemen. Yang pertama bahasa tubuh Anda samakan, kemudian yang ketiga itu Anda buat intonasinya, dan yang ketiga, yang kedua intonasinya mesti keliru terus. Yang ketiga adalah kata-kata. Gunakan dialek-dialek tertentu yang sama dengan dia. Nah, kemudian yang ketiga ini pula Anda bisa jadikan parameter yang berikutnya. Apa itu? Kita menggunakan kata kunci, yaitu kata iya. Nah, caranya gimana? Apapun yang dia katakan, jawab dengan iya. Kita seolah-olah mau mengajari dia bahwa iya itu adalah hal yang penting. Iya, iya, iya. Bisa manggut-manggut gini berarti menggunakan bahasa tubuh, ya kan? Kemudian mengatakan iya, itu berarti menggunakan kata-katanya. Intonasinya samakan dengan dia seperti apa ya. Apakah kita terus mengatakan ya terus? Nah, enggak. Nantinya kita akan balik ke dia supaya dia lebih banyak mengatakan iya. Caranya gimana? Nah, apapun yang Anda katakan, kita berharapkan nantinya dia mengatakan iya. Kalau misalkan Anda mengatakan sesuatu yang dia mengatakan tidak, lantas bagaimana caranya? Nah, gampang. Anda ulangi kalimatnya dia pasti akan mengatakan iya. Yang pertama. Yang kedua, katakan apapun yang memang itu menjadi realita yang tidak bisa dipungkiri antara kita dengan dia. Misal Anda lagi ngobrol, kemudian kafenya ramai, terus Anda bilang, lumayan ramai ya kafenya. Ya pasti dia jawab ya. Nah, kembali ke merujuk tadi yang saya bilang, kalau dia bilang tidak, misalkan gimana? Misalkan dia punya asumsi bahwa oh enggak, ramai itu enggak kayak gini, misal seperti itu. Jadi contoh ya, saya bilang ramai ya kafe ini ya. Oh enggak juga kok. Oh, terus, nah kita lanjutkan. Emang biasanya sepi? Oh. Dia pasti akan jawab kan untuk membenarkan kalimatnya dia. Iya sepi kok. Terus Anda bilang ketika dia mengatakan iya sepi kok. Nah, berarti kan ada kalimat di depannya kan. Iya sepi kok. Nah, satu contoh yang lain misalkan. Di sini ini mahal ya makanannya. Misalkan ya. Terus dia bilang, "Oh enggak kok." Begitu dia tidak, Anda jangan diam. Anda harus mengulang kalimatnya dia. Oh enggak mahal ya? Oh enggak mahal kok. Jangan kayak gitu. Oh murah. Pasti dia akan jawab, iya. Karena itulah pendapatnya dia. Paham ya? Kalau bingung diulang lagi videonya. Nonton video ini diulang lagi. Intinya gitu. Jadi apapun yang Anda katakan harus ada jawaban iya dari dia. Bagaimana cara supaya dia mengatakan iya? Yang pertama adalah mengulang kalimat apapun kalau responnya tidak. Kalimatnya dia, kita ulang. Dia pasti akan menjawab ya. Misal saya nebak, loh masnya ini dari Surabaya ya? Oh enggak kok, saya dari Malang. Oh dari Malang. Jawabannya apa? Yes, pasti iya. Dan itu sebanyak mungkin. Ketika dia banyak mengatakan iya, ini akan membangun trust-nya dia kepada kita. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua adalah supaya dia banyak mengatakan kata iya. Kalau yang tadi yang pertama karena kalimatnya salah kita katakan iya. Yang kedua adalah Anda harus mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Misalkan udaranya dingin, atau gini gitu. Berarti kan dingin kan? Nah, kita bilang dingin ya. Pasti jawab iya. Orang realitanya juga sama.
Oke, itu adalah tambahan untuk kita bisa menggunakan kata-kata agar orang mendapatkan kata iya. Jadi sebetulnya tiga-tiganya itu sebenarnya bertujuan supaya orang itu agree, setuju dengan apa yang kita katakan dan dia menerima kita. Bahasa tubuh misalkan tadi yang saya katakan, kalau kita menyamakan bahasa tubuhnya dan dia mengikuti bahasa tubuh kita, berarti dia sudah iya dalam bahasa tubuh. Yang kedua adalah intonasi. Kalau intonasinya kita ngikutin dia kemudian dia berbalik mengikuti kita, berarti dia sudah percaya. Dan yang ketiga adalah kata-kata. Gunakan dialek tertentu yang kemudian Anda gunakan dialek Anda, apakah dia ngikutin kita? Kemudian tambahan untuk kata-kata ini itu adalah menggunakan kata ya. Gunakan ini sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Sering-seringlah berlatih maksud saya. Ya, bukan sebanyak mungkin dalam artian cuma ngomong sendiri, tapi ketika ngobrol sama orang gunakan ini. Jadi itu kalau misalkan belum paham, seperti biasa tulis di komen. Silahkan ditanyakan. Kalau misalkan nanti bisa saya jawab langsung. Kalau enggak, saya buatkan videonya atau kita ketemu di segmen Ngopi Sore. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Ya, silakan tekan like. Kemudian jangan lupa bagikan informasi ini buat orang lain supaya orang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat buat dia, yang nantinya juga akan berpulang buat kita sendiri, ya. Dan jangan lupa betul, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan dari video-video saya. Oke, sekian dulu, mungkin agak panjang videonya karena saya ingin supaya teman-teman mendapatkan intisari bagaimana supaya orang percaya dengan kita. Ini cocok sekali ketika kita menggunakan untuk bisnis, ya, sangat cocok sekali. Oke, sampai ketemu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan nanti kita sambung di video-video selanjutnya dan salam hore. Oke, jumpa lagi di channel Totok PD channel.